gimana cara pemilihan yang benar ya. Silakan ditulis, simpulkan sendiri aja lah kalimatnya ya. Bentar, lama-lama megang HP pegal juga ya. Ayo, siapa yang mau main ke saung sini? Ini di saung istimewa berdua sama Kang Ajis. Nanti yang mau hadir hari Sabtu Minggu ya di kelas herbal, monggo ya. Oke, lanjut. Sekarang gimana cara ngolah benih ya? Benih apapun juga sama aja tekniknya ya, mau varietas apapun, mau Nabila kayak, mau Cintanur kayak, mau Situ Bagendit kayak, mau apa aja lah, bodo amat ya. Mau Mekongga kayak, mau PP, mau IR kayak ya. Prinsip dasarnya sama, nggak ada yang beda. Nah, kebetulan kalau yang kita tanam sekarang kita punya, kalau KP2M ya, komunitas kita punya benih sendiri ya, Nabila namanya. Alhamdulillah kalau Nabila bisa bagus lah ya. Jelek-jeleknya bulirnya tuh 400 paling jeleknya, 400 bulirnya. Kemudian sanggup sampai ayah pernah tertinggi itu 21 ton ya, pakai Nabila. Pak Endang tanamnya tanggal 17 September tahun 2021 dengan legowo 21, jarak tanam 25, legowo 50 cm. Panennya tanggal 4 Januari 2022, umur 109 hari. Produktivitas 9,53 ton per hektar gabah kering panen. Varietas Nabila dengan pola KP2M. Konversi untuk per bata itu produktivitasnya 13,6 kg per bata. Selanjutnya kemarin hari Sabtu dilakukan hasil uji panen di kelompok tani Gresik dengan penggarapnya itu Bapak Cucu dan Nur Osim. Mana Bapak Cucu, Ibu Nur? Nah, ini varietas yang ditanam Nabila 12. Tanam pada tanggal 20 September 2021 dengan legowo 21, jarak tanam 30 cm, legowo 50 cm. Panennya 8 Januari 2022. Umur tanam itu 110 hari. Produktivitas yang didapat saat ini ayah, ini mungkin uji hasil dengan produktivitas tertinggi, yaitu 9,76 ton per hektar gabah kering panen, atau 13,9 kg per bata. Alhamdulillah ya, saya bisa melaporkan pada saat ini di musim panen saat ini itu kebanyakan para petani di Desa Cikurubuk produktivitas gabahnya itu menurun dikarenakan itu cuaca hujan, curah hujan yang tinggi. Kebanyakan itu bulir padinya itu hampa. Ada juga yang keeuseun ya, keeuseun apa itu bahasa Indonesianya? Ya, itu penurunan produksinya 25 sampai 50% saat ini. Kebanyakan pola tanam dengan kebiasaan yang lama. Tapi alhamdulillah saat ini varietas Nabila bisa membuktikan dibandingkan dengan varietas yang lain. Juga pola tanam KP2M bisa membuktikan justru di saat musim panen saat ini terdapat itu hasil produksi yang lebih dari musim tanam sebelumnya di bulan yang bagus, di bulan Juli Agustus masa panennya. Alhamdulillah. Terutama juga jelas ini dibuktikan bahwa pola KP2M betul-betul bisa meningkatkan produksi dan menurunkan biaya. Juga varietas Nabila sangat cocok di beberapa lokasi. Bila ditanam dengan varietas yang lain sebelumnya biasanya produktivitasnya minim, tapi dengan Nabila justru walaupun di musim ini bisa meningkat. Ibu Nur tanam apa Bu? Padi apa? Padi Nabila. Padi Nabila. Boleh tahu hasilnya berapa tadi?
9,76 ton per hektar. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pakai pola kita, kurang lebih dapat berapa? Nggak tahu, ya. Gak pernah nimbang. Soalnya sawahnya enggak sampai 1 hektar, jadi kayak Jadi konversikan aja, kira-kira ya kemarin dapat berapa? kemarin itu dapat 1,5 ton gabah kering. Gabah kering. 200 bata itu bukan 1 hektar. 200 beratusan sekitar 5 ton lah ya, 5 ton. Jadi musim kemarin dapat 5 ton, musim sekarang kurang lebih 9,76 ton, ya, 4 ton. Alhamdulillah ya, bisa beli motor dulu ya. Terus boleh tahu apa namanya tuh biaya pupuknya kemarin berapa? Biaya pupuk upami kanggo kare anu atas mah sekitar 1,5 pupuk nganggo pupuk kimia mah upami ayeuna mah gratis kanggo nabila mah dipasihan ku bapak kubu. Katanya kita translatekan ya, katanya sebelumnya tuh habisnya sampai 1,5 kintal pupuk NPK-nya. Kalau yang sekarang katanya dengan kelompoknya Pak Kepala Desa itu gotong royong, jadi nggak ada biaya. Ya mungkin kalau dihitung-hitungnya kurang lebih sekitar 2 kilo ya, 2 kilo KRP. Cuma dihitung-hitung 170.000 ya kan? Kalau seandainya pupuk NPK harganya anggaplah yang kemarin biasanya dulu yang pakai apa? Subsidi bukan? Ya, subsidi anggaplah 2.000 perak, berarti kan hampir 300 ya, separohnya. Tapi hasilnya meningkat hampir 2 kali lipat, dari 5 ton menjadi 9,576 ya. Artinya apa? Artinya ini bisa membuktikan secara real di lapangan, bukan hoax ya, bukan rekayasa, nggak ada. Artinya dengan pola yang dikembangkan oleh KP2M Nusantara, alhamdulillah ada penaikan yang signifikan, hampir rata-rata 100%, bahkan yang tadi itu di atas 100%, dari 3 ton menjadi 300%. Oke, sekarang gini, gimana cara ngolah benihnya? Oke, ngolah benih. Yang pertama, jenengan siapin bawang merah, bawang putih masing-masing 1 on. Awas, kita berbicara untuk 1 hektar tuh. Jadi kurang lebih sekitar kita butuh 20 kilo benihnya untuk 1 hektar. Ya biasa cuma 20 kilo aja karena nanamnya paling cuma 2-3 aja, nggak pernah banyak-banyak ya nanamnya. Jadi siapin, ulangi, bawang merah 1 on, bawang putih 1 on. Ya nggak punya timbangan, udah wis gini aja lah. Masing-masing 10 apa ya? 10 siung ya, 10 siung. Jadi 10 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, blender dengan air 1 liter aja ya. Nggak usah dikupas, sakulit-kulitnya ya. Jangan dikupas ya. Blender sampai betul-betul halus. Nah, setelah di blender dengan air 1 liter kan, jadi kayak jus nanti toh ya. Itu biarkan minimal 6 jam. Jangan dulu dipakai, nggak boleh ya. Biarkan dulu 6 jam. Ya mau sehari semalam juga boleh. Tapi jangan lebih dari sehari semalam. Ya, maksimum sehari semalam. Saran ayah 6 jam aja lah ya, pengalamannya 6 jam. Jadi nanti ekstrak bawang tadi kan udah kita punya, setelah kita blender simpan aja dulu, biarkan dulu 6 jam. Nah setelah 6 jam baru kita peras ya, ambil airnya toh. Oke, nah sekarang logikanya gini, ketika benihnya 20 kilo itu kan 1 ember besar ya. Nah nanti tambahkanlah ekstrak bawang tadi dengan air yang kira-kira semua benih kerendam, minimal 1 cm dari permukaan benih ya. Nah cuma ada cumanya, benih yang ngambang itu buang ya. Tapi benih yang ngambang doang ya boleh nggak di treatment dengan air hangat dulu, kemudian di treatment dengan air garam, silakan kalau udah bisa.
Tapi kalau belum biasa nggak usah. Kenapa? Karena kalau direndam dengan air garam lebih dari 1 jam, wassalam, sprutnya susah. Bahkan kemungkinan tidak jadi nanti, ya. Tuh nih ya, jadi jelek. Jadi kesaran ayah nggak usah lah, nggak usah rendam air gula atau air gula lagi, air garam ya. Kalau mau ya udah timbangnya pakai air biasa aja. Air biasa masukin, yang ngambang buang. Jadi yang tenggelam yang diambil aja. Ya. Nah setelah disortir itu baru direndam di ekstrak bawang tadi, cukup 10 menit, tidak boleh lebih. Karena ya pernah nyoba lebih dari 10 menit, 15 menit, 30 menit, ternyata sprutnya lama. Artinya sprut benihnya lama. 5 menit, 5 sampai 10 menit. 10 menit aja adalah ya, yang bagus 10 menit. Apa maksudnya kita rendam dengan bawang merah atau bawang putih? Satu, biar nanti sprutnya serentak yang pertama. Karena bawang merah sama bawang putih kan banyak mengandung auksin sitokinin di situ ya. Nah, terus yang kedua, kenapa ya sarankan itu? Biar benih benar-benar sehat. Sehat dari arti katanya apa? Karena kandungan gabungan antara bawang merah bawang putih itu fungisidanya bagus sekali ya. Jadi calon hawar daun lah, calon apa ya, bakteri atau fungi yang ada di benih, bawaan benih itu insya Allah nggak numbuh, nggak ada ya. Tapi jangan lama-lama, 10 menit aja. Jadi setelah disortir, yang ngambang buang, yang tenggelamnya kita rendam 10 menit dengan ekstrak bawang putih sama bawang merah tadi 10 menit. Habis itu baru tiriskan ya. Nah setelah ditiriskan baru silahkan semaikan. Oke, paham ya? Ya boleh nggak direndam dengan roma? Silahkan. Kalau jenengan pengen direndam dengan roma itu nggak boleh lebih dari 3 menit ya, 2 menit aja boleh, nggak pun nggak apa-apa ya, nggak pun nggak apa-apa, cukuplah dengan itu aja lah ya, dengan bawang putih sama bawang merah selama 10 menit ya. Setelah itu semaikan. Saran ayah menyemaikannya itu lebih baik di nampan biar nanti kerjanya nggak susah. Boleh di karung, di plastik juga silakan ya. Boleh nggak tebarnya di lahan, monggo, cuma nanti repot, harus nyabut, harus ini ya. Tuh. Udah lanjut. Anggaplah kita sudah selesai menyemaikan ya. Menyemaikan itu standar umum, nggak ada yang beda ya. Kalau ayah setelah disemai gitu kan, misalkan kalau pakai nampan tanah medianya, awas loh kalau kita semaikan di media lain, medianya harus disterilkan dulu, sama pakai KRR dulu, pakai triko sama pakai miko sama kayak tadi. Ulangi. Ketika kita mau semai dengan di tempat yang berbeda ya, di tempat yang berbeda, misalkan di nampan atau di plastik atau di karung, maka medianya pun seminggu sebelumnya ya harus diperlakukan sama dengan lahan sawahnya. Masuk KRR, masuk triko, masuk miko, podo. Lucu nanti, apa lucunya? Lahannya disterilkan dengan KRR, dengan triko, dengan miko ya. Sementara media semainya enggak, ya sakit-sakit juga lah nanti padinya. Ngerti? Awas jangan salah loh. Benihnya tadi kita treatment dengan air bawang, dengan ekstrak bawang tadi, ya kan? Terus media semainya enggak, ya sama aja bohong. Bisa dipahami? Awas hati-hati loh, ya. Nyemaikan apapun sama ya. Kita mau nyemai cabai, mau nyemai tomat, mau nyemai timun, mau nyemai terong, ya podo. Bukan cuma lahannya doang yang kita sterilkan, media semai pun harus disterilkan jauh-jauh hari, seminggu sebelumnya minimal. Paham ya? Jadi lahan kita sterilkan, benih kita sterilkan, media semai pun ya kita sterilkan sama. Gitu ya om, tante. Jangan sampai salah kaprah nanti ya. Nggak ada artinya dong. Apa? Kalau cuma lahan yang disterilkan sama benih sama media sama yang enggak, ya nanti sakit-sakit juga lah. Jadi media semainya kita sterilkan dulu sama dengan KRR, dengan triko, dengan miko, dengan roma ya. Nah, kemudian baru benih masuk ke semaian. Kalau misalkan di media terpisah, ayah biasanya 2 cm dulu tanah kita hamparkan, medianya kita sentarkan 2 cm, baru tabur benih. Setelah itu tutup lagi 1 cm dengan tanah media semai lagi kan. Habis itu tutup dengan mau kain boleh, mau plastik boleh, warna hitam ya.
biar nanti proses sprutnya bareng. Biasanya 2-3 hari aja udah sprut semuanya bareng. Kang Cingpang hurungkeun Kang lampu Kang. Anu luhur. Nah, panca. Gelap. Dah. Nah gini, umur semeian minimum 10 hari, maksimum 14 hari. Itu pola ya. Nah, jadi jangan lebih dari 14 hari. Kenapa? Kan gini, salah satu alasannya ya. Pertama, kalau terlalu tua di atas 14 hari, biasanya anakannya jadi sedikit. Dia anakannya nggak bisa banyak. Ya. Satu yang pertama. Terus yang kedua, kalau semeian di atas 15 hari, biasanya dia riskan dengan akar yang sudah terlalu panjang. Ketika kita ngambil, tercabut, akarnya putus. Dia biasanya 5-10 hari. Nggak lanjut dulu ketika pindah ke lahan, kita tanurkan. Nggak lanjut berkembang. Tapi dia memulihkan diri sendiri. Ya. Akhirnya maka bisa terlambat sampai 10 hari. Wah, langsung hijau. Ya. Itu salah satu alasan kenapa benihnya jangan kurang dari 10 hari, jangan lebih dari 14 hari ya. 10-14 hari lah, maksimum 14 hari benih itu. Ini pola ayah itu gitu. Jadi 14 hari itu kan ketika kita pindah ke lahan, insya Allah dia tidak akan kuning dulu. Ya. Coba deh jangan lihat pola orang lain yang umur benihnya 3 minggu, bahkan ada yang sebulan gitu kan ya. Ketika masuk ke lahan dia kuning dulu. Sakit dulu dia. Rentan nggak dengan penyakit? Ya rentan. Ngerti? Oke, paham? Karena saat masuk lahan kemudian dia stuck dulu, bahkan dia bisa layu dulu, ujung-ujungnya bisa kuning dulu, artinya dia rentan. Saat rentan gampang terkena sena penyakit. Ya. Jadi kalau itu salah satu alasan kenapa umur semeian nggak boleh lebih dari 14 hari itu di situ. 10-14 hari lah ya. 12 hari, 13 hari itu lebih bagus. Paling bagus 12 hari itu dulu pengalaman ayah ya. Jadi ketika kita nanti banyak yang ngomong, "Alah ya, nanti kan masih kecil-kecil, nanti tukang tandurnya komplain, susah," katanya. Siapa bilang? Dengan pola ayah umur 10 hari aja tingginya bisa sejengkal. Nanti kita bahas gimana caranya ya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi umur semeian itu antara 10-14 hari. Wis, itu aja. Alasannya satu, biar anakannya banyak. Yang kedua, dia tidak ada mengenal stressing dulu. Jadi dia langsung numbuh. Ya, langsung numbuh, nggak stressing dulu. Akhirnya nggak riskan terkena penyakit. Paham? Oke, lanjutin. Nah, sekarang setelah misalkan anggaplah semeian sudah 14 hari. Misalkan yang bilang tadi, ya katanya kalau umur baru 10 hari, 12-14 hari masih pendek, gini caranya. Umur 5 hari, jenengan semprot kabut dengan apa? Vegetatif sekali. Vegetatif yang ditambahkan dengan bio. Bionya 1 tangki cukup 50 mili. Jadi bio 50 mili, QRP-nya 3 sendok makan. Ya, QRP. Kalau dari ayah, QRP-nya itu cukup cuma 3 sendok makan 1 tangki. Semprot kabut ke atas itu insya Allah 1 hari bisa naik 2-3 cm tingginya. Ya. Padi rendamnya berapa jam? Lah, nggak dengerin itu. Nanti putar ulang aja deh. Ini bolak-balik ini. Yang baru masuk nanti putar ulang aja. Nanti insya Allah ya, Chef ya. Nanti nggak nyampe-nyampe lah, udah sore ini. Ulangi. Jadi umur 5 hari setelah semai itu semprot dengan RP 3 sendok makan kalau yang dari ayah RP-nya ya. Kemudian bio 50 mili setangki. Kabut cukup itu 1 tangki juga ya. Kabut aja ya, kabut. Insya Allah itu bisa diliatin lah. Silakan ukur sebelum disemprot, ukur dulu tingginya berapa. Besok ukurnya tinggi berapa. 1 hari bisa naik 1 cm. Ya. Insya Allah umur 14 hari tingginya sama dengan umur 3 minggu. Serius. Jadi siapin bionya ya, bikin sendiri aja lah ya. Udah lanjutin. Jadi anggaplah semeian sudah cukup. Jadi gini nih.
saat jenengan olah lahan bajak tadi, saat jenengan bajak selesai, maka hari itu semai. Ya. Jadi kan kita setelah bajak kan kita rendam dengan air kan minimalnya tuh 7 hari atau 10 hari lah ya. Ya, atau 2 minggu juga silakan. Jadi hitunglah biar tepat. Jangan sampai gini, semai dulu, bajak belum, urus lahan-lahan belum, ujung-ujungnya apa? Ketuaan nanti benihnya. Banyak kasus seperti itu. Hati-hati, dihitung ya. Jadi pas olah lahan, nah pas semai. Jadi setelah umur 14 hari olah lahan pun pas cukup ya. Paham ya? Oke. Nah, habis itu baru kita tandur.